Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengurus BKM dan ustadz dan ustazah yang berhadir pada kajian Ahad hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan hati siapapun yang hadir dalam majelis ini. Allah berikan kebaikan, Allah sakinah, mawaddah, warahmah keluarganya, dan mudah-mudahan Allah titip anak-anak yang soleh dan generasi-generasi terbaik. Bapak Ibu, apa kabar semua? Sehat? Sehat ya? Bagaimana kondisi keluarganya? Baik? Anak-anak baik? Keuangan baik? Ini mulai bergetar ya Pak. Kalau sudah bicara tentang keuangan ada getaran-getaran dia. Ada yang nadanya rendah, macam nggak sanggup mengucapkan kalimat itu. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengawali dengan sebuah kisah perang Badar. Masih ingat peristiwa Badar? Berapa jumlah pasukan muslimin ketika itu? 313 orang, kemudian lawan 1000 orang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertempuran pertama di dalam Islam adalah perang Badar. Antara 313 orang ngelawan 1000 pasukan kafir ketika itu. Kalau logika akal kita, kira-kira yang menang yang mana Pak? Antara 300 dengan 1000 orang? 1000 orang. Pasti 1000 orang logika akal. Tapi dalam banyak peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin, itu tidak pernah dalam catatan sejarah jumlah pasukan muslimin lebih banyak daripada pasukan kafir. Nggak pernah. Tapi justru seringkali pasukan muslimin yang menang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika perang Badar akan dimulai dan pasukan kafir dengan muslim sudah berhadap-hadapan, maka yang ditanya oleh Nabi SAW bukan tentang alutista. Walaupun Nabi tahu kondisi waktu itu tidak banyak persenjataannya. Nabi tidak bertanya seberapa banyak tombak yang dipunya pasukan muslimin. Nabi juga enggak bertanya seberapa banyak baju besi yang mereka punya, kuda yang mereka punya, dan seterusnya Pak. Tapi apa yang Nabi tanyakan ketika itu? Ada yang tahu nggak? Kepada para sahabatnya, Nabi menyebutkan, siapa di antara kalian yang hatinya paling tenang? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi bertanya ketika peperangan itu ingin dilakukan atau akan dimulai, maka Nabi tanya sama para sahabatnya untuk menentukan siapa yang akan menjadi pimpinan perang. Nabi tanya, siapa di antara kalian yang hatinya paling tenang? Faham Bapak Ibu? Maka dengan ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan ini layaknya sebuah peperangan. Kalau ketika itu pasukan Badar semuanya takut dan khawatir, maka tidak akan pernah mendapatkan kemenangan itu. Maka ternyata rumus dalam menghadapi kehidupan ini agar semuanya baik-baik saja ayah bunda, termaksud apa yang kita sampaikan tadi ketika ditanyakan bagaimana kondisi keuangan kita. Kita biasa saja menjawabnya, maka rumusnya ternyata siapa di antara kita yang hatinya paling lapang, maka itulah orang-orang yang akan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Apa yang menjadi fokus kita sebenarnya hari ini Bapak Ibu? Bunda, apa yang menjadi cita-cita kita tertinggi hari ini? Halo, ada orang ini kira-kira? Oh ada. Saya pikir nggak ada karena waktu subuh ya, khusyuk terus. Hati-hati yang duduk tidak terlihat. Apa kira-kira Pak yang menjadi cita-cita tertinggi kita hari ini Pak? Mohon satu sebutkan Pak. Apa? Masuk surga. Syaratnya tahu?
Matilah dulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba perhatikan, tidak sampai 5 pertanyaan kalau kita bertanya dengan seseorang, kenapa kau kerja? Untuk apa kita kerja? Cari duit. Untuk apa duit itu? Nafkah anak dan istri. Kenapa harus dinafkahi? Supaya tenang. Supaya apa? Ujungnya pasti menyebutkan kalimat bahagia. Betul tidak? Kayaknya nggak ada orang ini. Nggak ada yang jawab. Kalau ada makanan keluar aja dulu, biar semangat kita. Oh, saya lupa baca doa dulu kita ya. Coba ikuti saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakihna fid din. Ya Allah, fahamkan kami tentang agama ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Saya terlupa, mohon maaf ya. Karena pemahaman ini adalah sebuah nikmat yang Allah berikan. Ya Bapak Ibu, banyak kali orang yang belajar agama tapi hang juga otaknya. Bapak kalau nggak percaya pergi ke Tanjung Gusta sekarang, dari 3.000 lebih sekarang itu peserta pesantren kilat di situ, itu separuh orang Islam. Kemarin saya masuk ke penjara anak, 300 orang yang ada di sana, anak-anak yang ada di dalam pesantren kilat anak itu, penjara maksudnya, itu 300 orang, 200 lebih itu anak muslim. Kalau Bapak Ibu pergi ke dekat sini Mahoni, rumah sakit jiwa, itu separuh lebih orang Islam. Kenapa? Terlalu banyak kajian, terlalu banyak pengajian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis-majelis, tapi kemudian Allah tidak menitipkan pemahaman, sehingga akhirnya agama ini tidak dijadikan sebagai panduan hidup, hanya tempelan. Itulah kenapa banyak orang-orang muslim yang hari ini gagal memahami makna hidupnya, yang ada di kepalanya dunia terus. Bapak Ibu, ya. Mohon maaf, saya praktisi mental health, kesehatan mental. Jadi setiap hari di kantor saya itu ada saja yang datang untuk mengadukan nasib hidupnya, Pak. Ada masalah rumah tangganya, hutangnya, dan seterusnya. Bahkan ada seorang mahasiswi hafal 20 juz di salah satu universitas di Sumatera Utara ini, saya tidak akan sebutkan. Tapi akhirnya dengan 20 juz yang dia punya, Bapak Ibu, dengan 20 juz yang dia punya, dia akhirnya ingin mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kenapa itu bisa terjadi? Apakah kita pernah mendengar berita-berita itu? Ya, karena agama ini hanya sebatas pengetahuan, tidak dijadikan pemahaman dan tidak dijadikan sebagai panduan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang ingin saya sampaikan hari ini kepada kita semua, bahwa ternyata ketenangan hidup itu ini adalah sebuah cita-cita tertinggi. Ada seorang profesor namanya Sonja Bromlisky, Pak. Siapa namanya? Sonja Bromlisky. Beliau adalah seorang ahli psikiater, tapi beliau bukan orang muslim. Beliau menyebutkan begini, bahagia itu tercipta di kehidupanmu dengan 2 faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Kata beliau, faktor eksternal itu hanya menyumbangkan bahagia 10% maksimal. Apa kira-kira faktor eksternal itu, Pak? Ya. Kata Sonja Bromlisky, faktor eksternal itu rumah yang engkau punya, jabatan yang engkau punya, harta yang engkau punya, keluarga yang engkau punya, semua perhiasan dunia ini yang engkau punya. Ketika engkau sudah punya semua, bahagiamu hanya 10%. Yang bicara ini bukan muslim. Tapi hasil dari penelitian yang dia lakukan, bahwa semua perhiasan dunia ini, hadirin, itu hanya menyumbangkan 10% kebahagiaan. Itulah kenapa ada orang yang kerja dari pagi sampai malam kadang nggak pulang, bukan tambah bahagia tapi tambah stres, Bang Yudo. Betul ya? Iya. Karena ternyata faktor eksternal itu hanya menyumbangkan 10%. Makanya jangan serius sekali sama dunia ini, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Kenapa saya bilang gini? Ini kan pertemuan pertama saya di sini ya. Waktu itu kan khotib. Ini kan kajian. Saya ingin sampaikan bahwa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu serius ketika Allah menyebutkan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
Dunia ini kan main-main, ece-ece, senda gurau, datang kita serius, makanya hang. Sedikit cerita Bapak Ibu, kenapa akhirnya saya berdiri di hadapan banyak orang sekarang. Dulu saya mulai ngisi kajian itu sejak 2017-18. Setelah zaman The Dark Age, apa itu? Zaman kegelapan hidup saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya berpikir dulu bahagia itu seperti ketika punya uang, punya mobil, punya rumah, semua saya pikir itu. Sehingga saya mati-matian kerjanya, dapat memang penghasilan yang besar. Tapi ternyata ukurannya gini sekarang Pak, kalau apa yang kita punya itu membuat kita semakin dekat sama Allah, zuhur tidak telat, asar tidak telat, ini ukurannya. Apa yang kita punya itu kalau kemudian Allah tidak kita tinggalkan, itu namanya barokah. Tapi kalau apa yang kita punya, semua kita punya perhiasan dunia ini, tapi zuhur 2:30, asar 5:30, maghrib telat, isya telat, subuh telat, itu bukan barokah, itu musibah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itu musibah. Hadirin, saya dulu berpikir begitu Pak. Saya pikir dengan punya semua bahagia, tapi ternyata tidak. Akhirnya Allah bilang, Abu Aska, yang aku titip sama engkau itu enggak buat engkau dekat sama aku. Akhirnya 2016 itu, dulu saya mati-matian memang kerja, sekarang enggak mau lagi pakai akal. Capek kan Pak? Iya, kita tertipu. Ada enggak yang capek kerja itu? Ada? Capek Pak? Enggak ada orang juga ini Pak ya. Jawab aja kenapa biar senang saya. Ya, 7 tahun saya bekerja di muamalat, penghasilannya kecil, 3 jutaan cuman Pak, nggak cukup. Itu akal saya yang bilang, padahal nggak mungkin nggak cukup, tapi akal saya bilang gitu. Akhirnya saya putuskan untuk resign setelah S2 saya selesai. Masuklah kemana? Jadi seorang sales otomotif. Sekitar 4 tahun saya di sana, punya penghasilan luar biasa Pak, 4-5 kali lipat dari bank muamalat. Ya. Setelah itu 2016 saya pikir saya sombong, tapi sombongnya itu bukan sama orang, sama Allah. Dulu zuhur telat, asar telat, maghrib. Ya bisa-bisa zuhur itu mau dekat asar, asar dekat maghrib, maghrib dekat isya. Seperti itu dulu Pak. Tapi akhirnya dengan kepongahan yang kita punya waktu itu, Allah izinkan mengirimkan tentaranya. Saya dikirimkan sepupu kandung ayah saya. Dia datang dari Aceh untuk beli mobil sama saya Pak. Beli mobil sama saya. Alhamdulillah hari ini saya punya showroom mobil bekas di Nibung Raya. Nanti kalau mau tukar-tukar mobil boleh ya Pak ya. Ya. Akhirnya si Om ini, adik sepupu kandung ayah saya ini datang ke Medan beli mobil Pak. Waktu itu awal-awal saya main mobil bekas, beli mobil. Dia datang ternyata nggak bawa uang. Dia datang dengan bawa kata-kata. Memang mungkin mau niatnya nipu, tapi saya waktu itu tidak terdeteksi. Sampai akhirnya dia pulang bawa mobil, kemudian bodohnya saya pun, dia bilang gini, Om nggak ada bawa duit ini, lupa, minta dulu duit 3 juta untuk minyak katanya. Minyaknya pun diminta Pak, 3 juta. Saya kasih dengan alasan dia adalah sepupu kandung ayah saya. Kemudian sampai 1 hari 2 hari dia pulangkan uang yang 3 juta itu 1.500.000. Sisanya Pak, mobil dengan uang yang dia pinjam untuk minyak itu enggak dia pulangkan. Sampai dengan hari ini orangnya hilang Pak. Jadi waktu itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya uang yang saya pakai untuk beli mobil itu adalah uang orang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Memang jumlahnya nggak terlalu besar Pak, 650 juta cuman lah waktu itu. Ya hadirin yang dirahmati Allah, seketika waktu itu saya langsung hang Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Akal manusia saya bilang, kayak mana cara aku bayarnya ini? Akhirnya yang terjadi adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya harus menggadaikan rumah, menggadaikan rumah itu lagi, menjual mobil yang baru 3 bulan dibeli, kemudian menguras tabungan untuk menyelesaikan itu semua Pak. Tapi sebelum itu saya 18 malam nggak tidur. 18 malam nggak tidur oleh ayah dan istri saya. Akhirnya saya dimasukkan ke pesantren, ke rumah sakit jiwa Pak, Jalan Cokro Aminoto,
Rumah sakit Bina Atma, rumah sakitnya Dr. Gading. Ada yang satu alumni kita. Dan saya dirawat di sana, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dari situlah akhirnya titik balik saya, dan saya paham bahwa ketika kehidupan ini menghimpitmu, itu sinyal bahwa Allah rindu kepada sujud dan panjangmu. Ini Pak catatannya, Pak. Jadi kalau hari ini ada goncangan dalam hidup, itu biasa aja, berarti Allah sedang mengirimkan pesan, aku rindu sama sujudmu. Mana? Faham Bunda? Kalau tiba-tiba suami bertingkah, anak bertingkah, jangan cepat-cepat salahkan mereka. Coba koreksi dan lihat spion kehidupan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi itu akibat perbuatan-perbuatan. Iya, betul, Bapak Ibu. Hari ini orang yang datang ke saya itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau mereka mengeluhkan tentang sebuah persoalan, maka yang saya evaluasi, misalnya dia datang bawa anaknya yang narkoba. Yang saya evaluasi bukan anaknya, tapi orang tuanya dua-dua. Ternyata memang ada hubungannya, hadirin. Hari ini dia kanker, misalnya dia datang dengan keadaan sakit kanker, maka saya tidak fokus dengan kankernya, saya akan tanyakan masa lalunya. Dan ternyata benar bahwa penyakit kronis itu datang bukan tersebab 10%, hanya 10% yang disebabkan makanan dan udara. Ini baru keluar penelitiannya dari seorang profesor Jepang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa 10% saja faktor makanan dan faktor udara yang menyebabkan penyakit itu datang. Selebihnya 90% adalah hati yang tidak tenang atau sedang dalam keadaan kotor. Kita balik lagi, mohon izin, apa yang dikatakan Sonia Bromniski tadi, 10% Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Katanya, itu yang saya alami. Akhirnya saya masuk rumah sakit jiwa, terhutang 10 tahun, 650 tadi Pak. Saya waktu itu akhirnya harus dengan terpaksa meminjam uang 10 tahun. Berarti kalau kejadiannya 2016, udah selesai belum? Belum ya? Selesainya 2026. Tapi ternyata agama ini punya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di saat penghasilan saya waktu itu tinggal 2 juta rupiah di atas kertas, dan itu tidak masuk dalam logika akal, tapi hutang yang 650 itu yang harusnya 10 tahun diselesaikan, selesai dalam jangka waktu 12 bulan, Pak. Ada yang mau cepat lunas hutangnya? Kayaknya nggak punya hutang di sini ya? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Mau tahu rumusnya? Ya udah nggak usah, nggak ada yang jawab. Rumus lunas hutang ya dibayar ya, biar lunas dia. Kalau nggak dibayar nggak lunas-lunas. Ya Bapak Ibu, kita kembali lagi. Akhirnya saya bisa menyelesaikan hutang itu dengan izin Allah 12 bulan. Akhirnya sertifikat rumah itu pun diambil dan sekarang sudah selesai. Artinya hadirin yang dirahmati Allah, ketika Allah menyebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tolong fahami kalimat ini, Allah meminta takwa saja. Allah meminta takwa saja sama kita, Pak. Baru kemudian aku akan berikan rezeki dari luar akalmu yang enggak mungkin masuk di akalmu. Itulah kenapa pasukan Badar yang 300 itu bisa menang melawan 1000 orang. Pasukan Uhud walaupun dalam keadaan kekalahan tapi akhirnya dinyatakan menang. Banyak Mu'tah dan seterusnya, Khandaq, semua menang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya kata Allah takwa. Itu dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kalau ternyata hari ini cita-cita tertinggi kita adalah kedamaian hati, maka rumusnya adalah takwa. Sebagaimana yang disebutkan Sonia Bromniski tadi. Katanya faktor eksternalnya 10%, faktor internalnya 90%. Apa kata dia? 90%-nya di mana? Kata Sonia Bromniski, internal of state mind. Bahasa nabinya nafsul mutmainnah. Maka ketika Nabi menyebutkan doa dan mengajarkan doa dengan para sahabatnya, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tardha biqada'ik wa aqnatu bi'ata'ik. Kata Nabi SAW dalam doanya, ya Allah berikan kami kelapangan hati,
Yang pertama adalah syaratnya jiwa yang punya tujuan hidup, jiwa yang yakin satu saat nanti dia akan ketemu dengan Robnya, atau jiwa yang punya tujuan hidup. Kalau kita nggak punya tujuan, nggak bisa. Yang kedua adalah jiwa yang merasa, yang menerima dengan semua takdir yang sedang Allah berikan. Yang ketiga, jiwa yang merasa cukup atas semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tenang itu tidak didapatkan untuk orang yang nggak tahu tujuannya, orang yang nggak pernah terima apa yang terjadi dalam hidupnya, dan orang yang tidak pernah merasa cukup dalam apa yang diberikan Allah dalam hidupnya. Dia nggak akan pernah bahagia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang menjadi rumus kita hari ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika Allah menyebutkan wa may yattaqillah, maka takwa itu apa Pak? Mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan takut sama Allah. Tapi hari ini saya coba turunkan ayatnya. Apa takwa level 1? Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Takwa itu adalah orang yang mendirikan sholat, Pak. Sholat yang seperti apa? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, kita boleh pastikan kalau hari ini anak-anak kita ingin bahagia, keluarga kita ingin bahagia, kalau mereka sudah balik, jangan izinkan mereka sholat di rumahnya masing-masing. Ya, menjadi kewajiban kita, terutama yang laki-laki, hadirin yang dirahmati Allah, apapun kondisinya, jangan terlambatkan waktu sholat itu. Jangan terlambatkan waktu sholat itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini menjadi bagian penting untuk kita. Hari ini kita punya handphone mahal, tapi kalau handphone kita mahal, pulsanya ada, nomor telepon orang yang mau kita telepon itu ada, kita simpan, tapi tetap tidak akan bisa nyambung sama orang yang dimaksud kalau sinyalnya nggak ada. Betul nggak Pak? Nggak bisa. Nah, hari ini kebaikan apapun yang kita lakukan, bagaimanapun cara kita menempuh bahagia itu, tapi kalau sholat tidak ditegakkan, nggak bisa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi bahagian yang penting untuk kita hari ini. Maka kalau boleh, sedapat mungkin sampai kemudian Allah menjemput kita pulang, jangan terlambat lagi sholatnya. Memang benar, 98% hasil analisa saya, 98% orang yang datang ke tempat saya dengan semua persoalan-persoalan yang mereka hadapi, 98% adalah mereka yang terlambat sholatnya, Pak. Karena itu pertanyaan awal saya. Prinsipnya kan begitu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ini kan ghayyu, Allah ini pencemburu, sehingga ketika ada cinta yang lain di dalam hati kita, Allah akan kirimkan sinyal itu. Boleh jadi hati kita patah, maka wajar saja kalau hari ini kehidupan kita penuh dengan gelombang, karena memang itu bahagian dari janjinya Allah. Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nas, wahai manusia, jangan bilang kalian beriman sama aku sebelum aku uji. Jadi biasa aja ya Pak, mulai hari ini ketika ada ujian itu tenang aja dulu, jangan cepat kali gedek. Ya, Bunda juga gitu ya. Terlalu banyak memang ibu-ibu yang lebih stresnya, ibu-ibu memang lebih banyak. Ini dibuktikan dengan kelas-kelas yang saya buat, itu pesertanya hampir semua ibu-ibu, dan mereka adalah orang-orang yang menggunakan perasaan yang akhirnya terjebak dengan perasaannya sendiri. Kasihan kali memang. Udah capek gitu ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka rumus pertama adalah sholat tepat waktu, takwa itu. Yang kedua, apa takwa itu? Kita rujuk surah Ali Imran 134, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Orang yang menyedekahkan hartanya di saat lapang dan sempit, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Orang kaya itu bisa sempit, orang yang biasa-biasa aja itu bisa lapang. Jadi ternyata lapang dan sempit yang dimaksud ayat ini bukan tentang ada duit atau tidak. Ada orang yang punya duit tapi hatinya nggak lapang, nggak diberikannya juga. Ini erat kaitannya dengan sosial, hadirin yang dirahmati Allah. Ibadah sedekah ini adalah bentuk kepedulian kita. Artinya Bapak Ibu, hari ini kalau kita sibuk dengan masjid kita, dengan ibadah kita, dengan zikir-zikir kita, sampai air mata kita keluar karena kerinduan sama Allah, tapi tetangga kita ada yang nggak makan, itu bukan kebaikan, tapi itu penipu. Karena kita hidup bukan untuk kita sendiri.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata rumus bahagia itu tidak egois dia, Pak. Apa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Isra ayat 7, in ahsantum, yang bisa sambung pulang duluan nggak apa-apa. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apa kata Allah di situ? Kebaikan yang engkau lakukan, doa yang engkau lakukan buat orang-orang itu sebelum sampai ke orangnya itu udah balik ke kita, Pak. Karenanya kalau kita hari ini mau bahagia, tolong lihat orang-orang di sekeliling kita, anak kita, pasangan kita, orang tua kita, tetangga kita. Bahkan kalau setiap hari dalam kawasan ilmu psikologi itu, ketika engkau ingin bahagia, doakan mereka. Jadi kalau kita mau keluar dari rumah, nampak orang yang lewat dagang-dagang itu, doakanlah. Ya Allah, sehatkan dia, ya Allah, berikan kebaikan, barokahkan rezekinya. Ini, Pak. Tapi nggak pala sampai di depan orangnya kita doa. Di muka orangnya enggak juga gitu, tapi tanpa dia ketahui. Ini rumus. Cobalah pakai. Sama kejadian ini sama. Bapak pernah dengar namanya Ari Ginanjar yang punya ISQ. Saat dia membangun menara 165, itu sampai di lantai 5 stuck itu, Pak. Enggak ada lagi uangnya untuk melanjutkan pembangunan itu. Berhari-hari itu mangkrak terus, bahkan berbulan-bulan. Lalu waktu itu ayahnya masih ada. Dia panggil anaknya. Ini Ari Ginanjar yang cerita. Dia bilang, Jar, katanya, ada bangunan juga yang sama dekat bangunanmu itu kan? Katanya, ada ya, katanya. Maka setiap hari naiklah engkau ke lantai 5, bangunan terakhirmu itu. Naiklah sampai ke situ dan engkau lihat bangunan yang ada di sekelilingmu, doakan bangunan itu selesai. Maka qadarullah yang terjadi, hadirin yang dirahmati Allah, beriringan dengan bangunan-bangunan di sekeliling itu naik, menara 165 sempurna jadinya. Masjid tertinggi itu ya. Karena masjid di puncak paling atas itu masjid ya, menara 165 itu. Maka ini rumus Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menggapai bahagia itu ternyata doakan atau bahagiakan orang lain dulu. Jangan egois. Ya, jangan egois Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu dia. Yang kedua, sedekah di saat lapang dan sempit. Yang ketiga, tetap di Ali Imran 134, menahan amarah. Sulit juga ini kadang-kadang ya Pak. Kalau kata Nabi, berpindah tempat. Kalau dalam keadaan duduk, berdiri, dan setelah itu berwudu, atau kalau tidak mandi. Ya, untuk menenangkan reda itu. Tapi saya izin kalau boleh saya sampaikan ada satu, karena memang ini spesialisasi saya untuk karakter atau amarah-amarah ini, maka yang harus Bapak lakukan ada satu teori namanya mindfulness. Mindfulness itu kesadaran, Pak. Ketika emosi itu datang, Bapak cukup tenang dulu. Tapi harus berkesadaran memang. Gimana marah bisa tenang? Ya tenang dulu. Tarik nafas, kemudian duduklah sejenak. Habis itu tarik nafas 4 detik, tahan 4 detik dan keluarkan 4 detik dan sebutkan nama Allah, Allah gitu. Tarik nafas, tahan, lepaskan Allah. Gitu ya. Ini namanya mindfulness, kesadaran. Fokusnya di mana? Fokusnya tarik nafas, lepas nafas itu. Kenapa? Karena di situ kita diajarkan bersyukur. Artinya ketika kita tarik nafas, Allah masih izinkan kita hidup. Kenapa kita harus marah-marah? Gitu Pak. Tarik nafas, tahan, lepaskan 4 detik. Allah gitu. Bisa nggak kira-kira ini? Ini rumus ini. Ya itu selain zikir tadi ya. Nah, itu dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat, menahan amarah, itu takwa. Dan kemudian yang terakhir, wal afu anin nas. Ya Pak ya? Memaafkan manusia. Dalam teori psikologi ada 5 sumber penderitaan. Salah satunya, nomor 4-nya adalah orang akan menderita ketika dia tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Bapak Ibu, ya, ada kesalahan orang lain ini tidak bisa dimaafkan, ini akan jadi dendam, dan dendam ini biasanya akan mengantarkan seseorang kepada penyakit yang lumayan banyak memakan biaya, tumor, kanker, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita bukan menjadi hakim untuk mereka yang pernah menghancurkan kehidupan kita.
Kalau kita berpikir secara baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa dia bisa melakukan seperti itu? Tangkap sinyalnya bahwa itu adalah bahagian dari tentaranya Allah yang ingin mematahkan hati kita. Kenapa? Mungkin selama ini kita terlalu bergantung pada dunia, pada pasangan kita, pada orang-orang terdekat kita. Mungkin kita terlalu bergantung, sehingga kadang-kadang ada orang yang dengan sengaja membuat suasana kehidupan kita menjadi tidak nyaman. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 rumus ini semoga bisa kita lakukan dan kita amalkan, hadirin yang dirahmati Allah. Pertama, sholat tepat waktu, dan kemudian sedekah di saat lapang dan sempit, menahan amarah, dan memaafkan manusia. Bagaimana cara memaafkan? Apa tandanya kalau kita sudah tidak dendam lagi? Ketika kita bayangkan wajahnya, itu sudah tidak ada getaran apapun lagi, dan tidak menggunakan menggunakan kata tapi. Orang yang sudah memaafkan, dia tidak akan menggunakan kata tapi. Kan banyak orang tuh bilang, aku udah maafkan tapi, ya kan Pak? Nah, ini belum memaafkan Bunda. Maka memaafkan ini bukan tentang memaafkan kesalahan orang lain, tapi bagaimana mengupayakan diri kita menjadi sehat dan waras. Tidak akan bisa bahagia kalau ada dendam di dalam hati kita, tidak akan bisa. Kebencian-kebencian yang masih ada itu justru akan merusak kehidupan kita, bukan sekedar kehidupan kita, bahkan tatanan ibadah kita kepada Allah nggak akan sempurna itu Bapak Ibu. Maka ini rumusnya. Semoga ini kan majelis ini ramai nih, subuh yang luar biasa nih, saya lihat banyak jemaahnya, sampai 4 sab tadi ya, 5 sab campur anak-anak santri ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Saya pernah masuk ke masjid Pak, di salah satu tempat di Medan ini. Saya masuk dengan takjub, awal-awal saya ngisi kajian di situ. Takjub saya Pak, isinya mobil semua. Tapi begitu saya masuk ke dalam masjid, ya mana orangnya? Ternyata nitip. Oh, saya bilang sama BKM, ini mic-nya keluar nggak ini? Saya bilang, keluar, kata, oh paten, saya bilang. Langsung lah saya bilang, entah apa-apa saya bilang, ya. Abdullah ibnu Maktum aja itu buta, disuruh merangkak sama Nabi sampai ke masjid. Tapi ini mobilnya nggak mobil titip kan? Hah? Oh jamaah ya, Masya Allah, tabarakallah. Saya keren kalau ada masjid yang penuh mobil kan, memang orang yang datang. Tapi waktu itu, alhamdulillah sekarang sudah ramai juga sih jamaahnya. Ya. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit memberikan afirmasi ketika pagi-pagi ini. Jadi pagi-pagi ini adalah hari penentu kita. Bahagia atau tidak di hari itu tergantung subuh kita. Kalau subuh kita bangun dengan sempurna, apalagi diawali dengan qiyamul lail, sebagaimana Allah memberikan isyarat kepada kita dalam surah Az-Zariyat ayat 17. Siapa mereka yang akan ditenangkan dan dibahagiakan sama Allah? Ayat 17 Az-Zariyat itu menyebutkan bahwa mereka adalah orang yang mempersingkat tidur malamnya. Berarti kalau kita singkatkan tidur malam kita, kita akan jadi orang-orang yang akan dibahagiakan. Itu caranya untuk mengawali hidup kita setiap hari. Maka tolong bangun tidur, jangan panjang-panjang tidurnya. Jam 4 sekarang, kalau subuh jam 5, jam 4 udah bangunlah. Ngapain? Qiyamul lail. Berapa rakaat? Kalau belum bisa panjang-panjang, 2 rakaat aja. Setelah itu ngapain Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu nggak tahu amalan apa-apa, Bapak Ibu duduk aja tenang, kemudian muhasabah diri Bapak Ibu dengan 2 kalimat. Pertama, terima kasih. Yang kedua, minta maaf. Dalam muhasabah sendiri itu, setelah qiyamul lail, Bapak Ibu duduk saja. Ya Allah, terima kasih dengan semua nikmat yang Engkau sudah berikan di kehidupan hamba ini ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah titipkan anak-anak yang baik di dalam kehidupan rumah tangga ini. Terima kasih ya Allah, hari ini Engkau amanahkan pekerjaan yang baik di hidup hamba. Terima kasih. Ini mengafirmasi diri kita untuk memunculkan sifat syukur. Karena ternyata bukan masalah kita yang besar, syukur kita yang kurang. Bukan masalah kita yang besar. Cobalah duduk dan pikir-pikir. Masih banyak orang yang justru hidupnya lebih di bawah kita, tapi nggak seberisik kita. 365 hari yang Allah sediakan, baru 1 bulan kita sakit. Kayaknya dunia kita udah berantakan, betul nggak Pak? Itu bukan karena masalah kita. Jadi yang jadi masalah itu, yang membuat kita menderita bukan peristiwanya, tapi cara kita ngerespon peristiwa itu. Maka amalan yang harus Bapak Ibu lakukan adalah
Menurut Az-Zariyat ayat 17, singkatkan tidur malam. Ayat 18-nya, di ujung malam sebelum azan subuh artinya, tolong selesaikan istighfar. Saya sarankan 300. Kenapa pakai angka 300? Ya, karena Nabi satu riwayat 70, satu riwayat 100. Kita bukan siapa-siapa. Kenapa harus pakai angka? Untuk melatih, Pak. Nanti kalau sudah terbiasa dan kita sudah cinta sama Allah, nggak perlu hitungan lagi. Nggak perlu hitungan lagi. Ini kan sekarang mohon maaf, kita sama Allah tuh kayak majikan sama pembantu. Kira-kira gitulah. Entah Bapak Ibu mungkin udah naik levelnya. Saya masih kayak gitu kayaknya. Majikan sama pembantu, paham ya Bun? Kalau ada yang kerja di rumah kita, dia akan kerja dengan baik dan sempurna, gosok, nyuci, itu kalau kita ada di situ. Tapi kalau kita nggak ada di situ, kerjaannya pun asal-asalan. Gosok sambil tiktokan, masak sambil tiktokan, nah gitulah kira-kira. Nah mungkin level kita sama Allah masih seperti majikan dengan pembantu. Kita kerjakan kewajiban kita dengan terpaksa, terburu-buru, kayak terteror jiwa kita ya Bunda. Maka kalau boleh naikkan level kita sama Allah tuh, cintanya naikkan. Bagaimana cara naikkannya? Jangan panjang-panjang tidur malamnya. Ayat 18-nya menyebutkan orang yang di ujung malamnya minta ampun sama Allah, maka istighfar. Jadi naik level seperti orang yang sedang berkasih sayang. Enak nggak itu? Contoh nih Bang Yudo. Bang Yudo katakanlah orang Medan, istri beliau orang Tebing. Contoh Bang. Walaupun bukan ya. Nah, siapapun laki-lakinya ketika ingin melamar pasangannya yang perempuan, dia datang dari Medan untuk melamar, menjadikan orang yang ada di tebing tinggi itu istri. Belum sampai rumah calon mempelai perempuan, Pak. Masih bacaan selamat datang di kota tebing tinggi. Bahagia nggak? Ngelihat bacaan tebing tinggi, bahagia? Bahagia. Kenapa? Ada orang yang dia cintai di kota itu. Tiba-tiba sampai di rumah mempelai perempuan, rumahnya warna kuning, padahal Bang Yudo nggak suka warna kuning. Tapi karena ada orang yang dia cintai di dalam rumah itu, warna kuning itu jadi warna kesukaannya. Kayak gitu cinta kan Pak? Nah seperti itu harusnya kita sama Allah. Senang dipanggil muazzin Pak. Jangankan dipanggil muazzin, dipanggil malaikat maut pun kita senang. Siap kira-kira? Besok. Sama kayak ceritanya Laila Majnun. Pernah dengar kan? Abu Qais ditanya orang-orang, "Qais, kenapa engkau begitu mencintai Laila?" Orang-orang bilang Laila itu dia kakinya pincang katanya. Apa kata Qais? Bukan kakinya yang pincang, bumi yang nggak rata. Itu saking cintanya Pak. Nah, naikkan level cinta kita sama Allah itu kapan? Qiyamul Lail. Di saat orang lain sedang tidur asik di tempat tidurnya yang dingin dan empuk, kita berdua-duaan sama Allah, kita bercerita sama Allah, itu namanya cinta. Nah setelah itu sholat subuh ke masjid, jangan lupakan 2 rakaatnya sebelum subuh. Itu jadi orang kaya, kalah semua orang-orang yang ada di sini. Yang orang-orang kaya sekarang kalah. Ya, tadi ketika ada yang bilang bagaimana kabar keuangan, mulai goyang getaran suaranya. Contoh aja para sahabat, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sampai dengan hari ini ada rekening aktif dia Pak. Dan di Madinah sana ada hotel wakaf Utsman bin Affan. Uangnya dari mana bangun hotel itu? Dari sumur yang dia beli waktu itu sama orang Yahudi, harganya 7,2 miliar. Utsman bin Affan waktu itu sudah bertransaksi 7,2 miliar. Dan dalam tulisan sejarah, Utsman bin Affan itu meninggalkan harta 53.000 triliun, Abdurrahman bin Auf 72.000 triliun. Enggak ada yang ngelampaui. Elon Musk sekarang hartanya cuma 6.800. Elon Musk Pak. Hebatnya Utsman bin Affan, orangnya sudah meninggal, rekeningnya masih aktif. Kita orangnya masih hidup, rekeningnya udah mati. ATM-nya, maaf, saldo Anda tidak cukup. Pun kita nggak mau contoh polanya mereka. Mereka itu jadi rahib Pak setiap malam. Walaupun orang tuh singa di siang hari, tapi malam itu orang tuh merengek sama Allah. Ya saya berharap kita bisa melakukan itu. Alhamdulillah. Setelah itu sholat subuh, dan terakhir Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu pergi keluar dari rumah, tolong afirmasi hidup Bapak Ibu dengan cara mengetuk dada sebelah kiri. Sebutkan nama Bapak Ibu Abu Aska. Yang pertama, jangan membenci siapapun.
Abu Aska, ulangi 3 kali. Abu Aska, jangan membenci siapapun. Kemudian yang kedua, Abu Aska, jangan bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Jangan bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Yang ketiga, Abu Aska, jangan berharap kebaikan dari orang yang pernah kamu tolong. Jangan berharap kebaikan dari orang yang pernah kamu tolong. Yang keempat, Abu Aska, jangan ratapi masa lalumu dan jangan khawatirkan masa depanmu. Abu Aska, jangan ratapi masa lalumu, jangan khawatirkan masa depanmu. Yang kelima, Abu Aska, jangan mengeluh dengan nikmat yang sedang Allah beri. Nah, kalau ini namanya afirmasi positif. Dalam ilmu psikologi, ketika orang berhasil memasukkan kalimat-kalimat positif, dia akan positif seharian. Jadi wajahnya senyum aja. Sedekah juga kan Bang, senyum? Iya, orang yang jarang senyum itu jarang traktir kawannya. Iya, jangankan traktir kawan, senyum pun payah. Nggak usah harap-harap kalimat Aceh dari dia. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat pertemuan kita hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin sampaikan begini. Ada sebuah tulisan dari seorang ulama, kata dia gini, istirahatkan dirimu dari urusan yang Allah sudah mengaturnya. Tak perlu kau ikut campur urusan yang sudah diatur sama Allah. Ya, barakallahu fikum. Ada tanya jawab Pak? Ustaz, ada tanya jawab? Ada ya? Tafadhol Bapak Ibu jika ada yang perlu di-sharing-sharingkan. Udah jelas semua ini kayaknya, alhamdulillah. Ada yang mengatakan seseorang itu lulus lunas hutang itu Pak, seperti pengalaman Abu tadi, karena dia berpikir itu tanggung jawab kita yang pertama harus segera membayar hutang. Sehingga dia asal ada uangnya buru-buru ingin bayar utang. Itulah kuncinya dia cepat lunas utang. Iya. Apa itu nggak ada pengalaman dalam melaksanakan bayar utang di waktu tadi itu? Iya. Maksudnya pertanyaan itu ya Pak ya, pernyataan itu. Jadi memang gini dia, pikiranmu adalah takdirmu. Ketika kita mampu berpikir positif, maka positiflah yang akan terjadi. Waktu itu benar apa kata Bapak? Itu menjadi kekhawatiran saya. Bagaimana nanti kalau saya tidak sanggup? Ini kan kondisi saya sedang dalam keadaan minus waktu itu. Nah, akal saya itu sedapat mungkin saya positifkan Pak. Pokoknya ini harus selesai, dan ternyata memang benar. Pikiranmu adalah takdirmu. Apakah ini disepakati antara agama dengan ilmu pengetahuan? Jawabannya iya. Agama menyebutkan, kata Allah dalam hadis qudsinya, aku yang seperti yang disangka hambaku. Jadi kalau kita berprasangka positif, maka akan positif hasilnya. Nah, masalahnya gini Bapak Ibu, ini rumus lah ya, mohon izin. Ini dia saya angkat itu dulu. Kan kita sepakat bahwa cita-cita tertinggi kita bahagia. Ini bahagia. Bahagia ini tidak akan pernah tercipta kalau pikiran kita negatif. Maka yang dibutuhkan bahagia itu adalah pikiran positif. Pikiran positif ini hadirnya dari mana? Dari qalbu yang bersih, nafsul mutmainnah. Ini dia. Nah, qalbu yang bersih ini hasilnya dari mana? Dari Ar-Ra'd 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sesederhana itu hadirin yang dirahmati Allah. Maka ketika kita tidak menyandarkan apapun dengan Allah, berarti hati kita akan kosong. Kalau hati sudah kosong, pikiran pasti overthinking, pasti anxiety, pasti panic attack. Kalau ini sudah terjadi, bukan bahagia yang didapat, tapi menderita. Jadi benar kata Bapak, karena keinginan untuk bisa menyelesaikan dan ketakutan untuk tidak punya semuanya, maka yang hadir adalah pikiran positif, dia memaksimalkan ikhtiarnya. Tapi ingat apa yang saya sampaikan di akhir tadi, bahwa istirahatkan dirimu. Ikhtiar itu pakai iman, bukan pakai akal. Kalau pakai akal kecewa. Sebagaimana Jalaluddin Rumi menyebutkan, patah hati yang disengaja ketika kita berharap kepada selain Allah. Itu kira-kira ayahanda. Ada lagi? Tak ada? Ibu-ibu? Ada lagi, biar panas aja sedikit. Biar panas, Masya Allah. Kata orang, rumus manusia itu kalau mau tinggi naik. Berarti rumus Allah itu kalau mau tinggi turun. Nah, ini maksudnya apa Pak? Saya pun baru dengar ini ya Pak. Tapi memang
kaidah di agama kita, kalau urusan akhirat itu ngelihatnya ke atas, kalau urusan dunia itu ngelihatnya ke bawah, supaya ketika ada orang yang lebih dari kita nggak apa-apa. Sama dengan afirmasi yang saya sebutkan nomor 2, jangan bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Urusan dunia ini tidak ada yang perlu dibandingkan. Justru ketika kita mulai membanding-bandingkan, itu yang membuat kita merasa tidak nyaman. Lihat orang, kenapa dia kayak gitu ya, banyak kali penghasilannya ya. Enak nggak jadi orang kayak gitu, Pak? Nggak enak. Maka untuk membuat semua menjadi nyaman, urusan dunia lihatnya ke bawah, urusan akhirat lihatnya ke atas. Kenapa orang bisa bangun subuh dan dia bisa begini-begini? Itu yang boleh kita gitu, Pak. Ada kemarin jamaah saya meninggal di Mekah. Itu boleh kita cemburui. Kenapa dia bisa meninggal di Mekah? Tanya amalannya, tanya sama keluarganya. Rupanya sebelum azan, setengah jam sebelum azan dia udah di masjid. Dia meninggal di Mekah waktu bersama saya, Pak. Setelah dari Multazam, pulang sebentar ke hotel, nggak lama sakitnya sebentar, jam 9 malam meninggal. Kata Nabi dalam hadis riwayat Tabrani, siapa yang meninggal di 2 tanah haramku, dia bilang dia dalam syafaatku. Nabi bilang menyebutkan itu, dia dalam syafaatku. Artinya memang saya langsung tanya ke keluarganya, apa yang jadi amalan bapak ini, kenapa dia bisa meninggal di Mekah? Kira-kira gitu, Pak. Ini yang harus dicemburui. Udah nggak panas nih ini, Pak? Ya, udah habis. Saya bertanya karena isi dari ceramah tadi. Insya Allah. Nyambung, siapa? Iya, alhamdulillah. Ada tak ada? Habis? Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Jangan dipaksa. Kalau nggak ada pertanyaan nggak apa-apa. Tapi kalau datang konsul ke kantor saya itu berbiaya, Pak. Serius. Kemarin ada apanya Bang Yudo, kawannya Bang Yudo dari Karo ya, dari Karo. Beliau menceritakan di awal, katanya istrinya itu sering seperti kemasukan gitu. Bagi saya jin itu hanya bisa mendominasi kita 5-10%. Selebihnya itu adalah kesehatan mental. Dan ternyata benar, apa yang dia maksud dengan turunan keluarga yang penuh dengan jin itu nggak ada. Ternyata itu semua masalah mental, Bang Yudo. Tapi nggak usah Bang Yudo cerita-cerita lah. Ya, bukan jin yang mendominasi kita. Ya Bapak Ibu. Ada ya, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzal Islam wal muslimina fi Palestin wa fi Gaza wa fi biladil muslimina ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar ya Syakur ya Latif ya Zal Jalal wal Ikram. Ya Allah, siapapun yang hadir dalam majelis ini, jika dia datang dalam keadaan sakit, maka tolong sembuhkan penyakitnya ya Rabb. Jika dia hadir dalam majelis ini dalam keadaan hati yang gundah gulana, ada persoalan yang belum selesai dalam hidupnya, maka tolong berikan jalan keluar terbaik menurut Engkau, duhai Allah. Tolong titipkan anak-anak yang saleh, generasi terbaik, dan berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nushratik syari'atik fawatikillahumma rabitataha wa adim uddaha wahdiha subulaha wa mla'ha binurikal ladzi la yahbu wasrah sudraha bi faidil imani bik wa jamali tawakkuli wa 'alaiha bi ma'rifatik wa amit sa'ala syahadatik fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih, Ustaz. Pak.